Sudah, Bu. Oke. Ini kemarin sedikit mengulang yang kemarin terputus ya di tengah jalan. Sebentar saya. Oke, kita mulai dari seismic reflection ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini adalah suatu gambaran di mana metode seismik itu dikerjakan ya. Jadi di sini ada kita umpamakan ini adalah kondisi bawah permukaan, di mana ini adalah shot point atau sumber getar yang dihasilkan dari sesuatu yang kita pilih gitu ya, misalkan kalau kita mau pilih pakai palu atau pakai dynamite atau pakai vibrator, nah ini adalah sumber getarnya diletakkan di sini atau di shot point ya, kemudian dia akan menjalarkan gelombang ke bawah permukaan bumi. Nah nanti ketika dia menyentuh media yang ada di bawah permukaan bumi, dia akan dipantulkan atau dibiaskan ya. Nah ini yang di sini di gambar ini adalah contoh dari seismik refleksi. Jadi gelombang datang dipantulkan ketika dia menyentuh suatu media yang berbeda nih. Kalau dia menyentuh atau dia melalui media yang berbeda, maka gelombang itu akan dipantulkan dan akan dibiaskan, serta nanti ada yang ditransmisikan gitu ya. Nah, nanti gelombang yang dipantulkan atau dibiaskan itu nanti akan diterima oleh receiver di sini. Nah, receiver ini biasanya disebut juga dengan alatnya itu yang namanya geophone ya. Geophone itu sebagai receiver yang menerima gelombang yang hasil dari pantulan atau pembiasan dari suatu gelombang datang ya. Nah, di sini ada layer-layer batuan yang ada di dalam permukaan bumi. Ada layer 1, layer 2, layer 3, dan layer 4. Dan nanti ini ada beberapa receiver atau beberapa geophone yang nanti akan menangkap gelombang yang direfleksikan atau yang direfraksikan. Nah, yang kita ambil yaitu adalah acoustic impedance-nya. Ya, rumus dari acoustic impedance itu sendiri adalah velocity dikalikan dengan density. Velocity itu adalah kecepatan rambat gelombang ya yang melalui media ini. Kemudian dikalikan dengan density. Density dari setiap lapisan batuan yang dilaluinya. Jadi yang kita ambil itu adalah acoustic impedance-nya. Nah, kemudian setelah itu apa sih yang dihasilkan dari gelombang atau yang ditangkap oleh receiver itu ya. Jadi yang ditangkap oleh receiver itu nanti kita masukkan ke dalam alat ya namanya seismometer. Nah, di sini hasilnya yaitu adalah sebuah seismic recording ya. Yaitu adalah berupa travel time atau two-way travel time. Jadi gelombang datang itu satu travel ya atau satu waktu, kemudian dipantulkan. Nah itu ada dua waktu yang ditangkap. Jadi seismik itu dibaca dalam two travel time gitu ya. Jadi dari gelombang datang kemudian dipantulkan. Nah kemudian hasilnya itu nanti adalah berupa wiggle-wiggle. Nah wiggle-wiggle ini nanti ada yang positif dan ada yang negatif. Kapan dia impedance increase gitu ya, kapan dia impedance decrease. Nah, kalau dia melalui media yang media yang lebih rigid gitu ya atau yang lebih keras, dia biasanya akan menghasilkan pulse yang increase atau yang jatuhnya itu di peak atau positif. Ketika dia melalui medium yang plastis, sifatnya lebih plastis, contohnya seperti shale gitu ya, itu dia akan mengalami decrease impedance atau dia akan berada di trough atau negatif dia nilainya, decrease impedance. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Di dalam seismic method itu ada dua jenis ya, ada surface seismic dan ada borehole seismic. Nah, kalau yang surface seismic ini dia akusisinya itu alatnya itu ada di atas permukaan. Nah, sedangkan kalau yang borehole
borehole seismik ini dia memerlukan alatnya itu harus ditanam gitu ya, harus dibor dulu, baru alatnya dimasukkan. Biasanya borehole seismik ini dilakukan pada saat pemboran. Nah, kemudian di sini kita lihat survei seismik ini atau yang ada di permukaan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada refleksi dan refraksi. Nah, kalau seismik refleksi ini biasanya adalah seismik yang digunakan untuk eksplorasi-eksplorasi dengan kedalaman yang lebih dalam. Nah, sedangkan kalau yang seismik refraksi itu digunakan untuk eksplorasi yang sifatnya lebih dangkal ya. Contohnya kalau seorang teknik sipil gitu ya membuat suatu pondasi gitu ya, atau membuat bendungan gitu ya, contohnya dengan teknik sipil biasanya menggunakan seismik refraksi. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada rekahan-rekahan atau apakah ada lubang-lubang yang nantinya bisa membuat bendungan atau pondasi itu jebol gitu ya. Nah, bisa juga misalkan seismik refraksi ini dia mencari batuan pondasi yang ada di bawah permukaan tanah. Biasanya batuan yang biasa untuk diletakkan pondasi itu sifatnya lebih dangkal. Atau batuan yang ketika kita mau menggali gitu ya, kemudian kita akan menaruh pondasi itu di bawah permukaan tanah. Nah, itu lapisan batuan pertama itulah yang biasanya untuk pondasi suatu bangunan atau gedung. Nah, kemudian kalau yang seismik refleksi, seismik refleksi itu biasanya itu untuk eksplorasi yang sifatnya lebih dalam. Biasanya untuk melihat jebakan-jebakan yang sifatnya lebih dalam gitu ya. Contohnya seperti jebakan hidrokarbon atau patahan-patahan atau lipatan atau syncline, anticline gitu ya yang ada di bawah permukaan yang dia sifatnya lebih dalam. Nah, ini kita menggunakan seismik refleksi. Nah, kemudian seismik refleksi ini juga bisa untuk mengetahui lingkungan pengendapan dan ketebalan lapisan di bawah permukaan. Dan juga bisa untuk mengetahui apakah ada indikasi hidrokarbon secara langsung atau biasa kita sebut dengan direct hydrocarbon index. Nah, juga bisa digunakan untuk mengetahui sebaran dari volumetrik suatu reservoir secara sebaran volumetriknya seberapa besar gitu ya. Ini bisa digunakan seismik refleksi. Jadi seismik refleksi ini banyak sekali kegunaannya dalam eksplorasi migas. Makanya di sini nanti banyak kita akan membahas tentang seismik refleksi. Kita tidak akan membahas tentang seismik refraksi, tapi kalian harus tahu bahwa seismik itu ada dua ya, ada seismik refleksi dan ada seismik refraksi. Nah, kemudian keunggulan lain dari seismik refleksi ini sendiri, dia memiliki resolusi data yang lebih detail dan lebih bagus gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa metode seismik ini adalah metode yang paling mendekati sempurna dalam eksplorasi migas ya dibandingkan dengan metode geofisika yang lain gitu. Baik itu gravity maupun yang lain. Nah, tapi metode seismik ini juga merupakan metode yang paling mahal di antara metode-metode geofisika yang lainnya gitu ya. Jadi ya ada harga, ada rupa lah ya gitu ya. Nah, biasanya satu survei seismik itu dia bisa mencapai miliaran gitu ya, atau beberapa juta dolar dalam akuisisi seismik gitu. Jadi kalau misalkan kita mau eksplorasi suatu daerah gitu ya, lebih baik kita pastikan dulu gitu ya, apakah cadangannya ada atau tidak, apakah reservoirnya, apakah petroleum sistemnya ada atau tidak. Setelah dia firm, baru kita menggunakan metode yang high end gitu ya, contohnya seismik. Nah, kemudian ini dasar ya. Jadi untuk membuat suatu model seismik ya, ini adalah tahapan-tahapannya sama, semua metode geofisika tahapannya sama ya. Ada akuisisi data, kemudian ada processing, dan ada interpretasi. Jadi ketika seismik data itu diakuisisi,
itu tidak serta-merta langsung kita interpretasi gitu ya. Jadi harus melalui tahapan processing dulu untuk bisa kita interpretasi. Nah, kemudian ini adalah contoh dari akuisisi seismik di darat ya. Nah, ini yang kita pakai yaitu di sini sumber getarnya yaitu adalah Palu Godam. Palu Godam ini biasanya kalau semakin besar sumber getarnya itu maka akan semakin besar juga penetrasi kedalaman yang akan kita capai gitu ya, karena kalau semakin besar sumber getarnya dia bisa sampai menembus sampai ke kedalaman yang paling dalam. Tapi kalau misalnya kita hanya menggunakan sumber getar yang tidak begitu besar, maka kita hanya bisa melihat layer yang dangkal-dangkal saja. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat ini ada Palu Godam, kemudian ini permukaan tanah. Ya, di permukaan tanah ini kita lapisi dengan atau kita taruh logam ya atau plat besi gitu ya. Untuk alas ketika Palu Godam itu dihentakkan ke permukaan tanah. Kemudian nanti gelombang atau source yang ditimbulkan dari Palu Godam ini dia akan merambat ke medium yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, kemudian ini contoh dari seismik refleksi ya. Makanya dia yang diambil itu adalah gelombang yang direfleksikan saja yang akan ditangkap oleh geofon. Nah, kemudian ini adalah seismic wave ray path-nya yang ditimbulkan dari gelombang yang dihasilkan ini, kemudian nanti akan ditangkap oleh geofon-geofon ini. Nah, nanti dari setiap geofon ini nanti akan menghasilkan gelombang-gelombang seismik ya atau wiggle-wiggle seismik yang nantinya akan dimasukkan ke dalam seismograf gitu ya. Baru nanti setelah hasil dari seismograf ini yang nantinya akan kita processing gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini fibrosis namanya, truk fibrosis. Nah, ini sumber getarnya berupa vibrator ya. Dia akan menghantarkan ke bawah permukaan ke dalam ke permukaan tanah. Kemudian dia akan menjalar melalui medium-medium yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, ketika dia melalui medium yang berbeda, ya, batas lapisan yang berbeda, maka dia akan gelombangnya itu akan dipantulkan dan akan biaskan serta akan ditransmisikan. Nah, ini adalah geofon-geofonnya atau receivernya yang akan menangkap gelombang yang dipantulkan ini. Nah, di dalam sini ada seismograf yang akan merecord hasil dari geofon ini. Nah, di sini ada seismografnya. Oke. Nah, ini ada beberapa sumber energi ya atau sumber energi yang dipakai dalam akuisisi seismik ya. Contohnya di sini ada detonator. Nah, jadi ada berbagai macam jenis source yang digunakan dalam akuisisi seismik. Ada detonator, ada dynamite, ada airgun, ada Palu Godam tadi yang sederhana. Kemudian ada fibrosis, kemudian ada macam-macam. Tapi yang biasa digunakan itu kalau untuk di darat itu bisa pakai fibrosis ya atau vibrator. Kemudian dinamit. Nah, dinamit ini juga kita pilih-pilih. Jadi dinamit ini satu karena berbahaya ya. Selain berbahaya juga suara yang ditimbulkan ketika kita menggunakan dinamit itu juga sangat bising sekali. Jadi biasanya ini dinamit digunakan kalau daerah yang kita akan lakukan untuk akuisisi itu daerahnya itu sepi dari pemukiman penduduk atau jauh dari kehidupan gitu ya, kita bisa pakai dinamit. Tapi kalau misalkan kita dekat dengan penduduk gitu kita tidak akan menggunakan dinamit karena berbahaya. Nah, kemudian di sini
Yang pertama itu adalah detonator. Untuk sumber energi yang penjalarannya kita menggunakan detonator. Kemudian nanti detonatornya itu kita sambungkan dengan dinamit ya, yang itu akan diledakkan di setiap titik-titik shot point-nya atau titik-titik sumber getarnya. Nah, kemudian setelah diledakkan nanti kita akan mendapatkan getaran atau gelombang ya, yang nanti akan ditangkap oleh seismometer. Nah, kemudian di sini ada heli-portable drilling operation. Nah, di beberapa wilayah kalau untuk kasus yang topografinya itu agak susah dilalui oleh mobil gitu ya atau alat transportasi lain. Nah, biasanya kita menggunakan ini. Jadi misalnya kita tidak bisa moving gitu ya, jadi kita harus menggunakan helikopter gitu ya untuk menancapkan geofon-geofonnya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada conventional drilling rig ya. Jadi kalau misalkan locksonic atau lock-lock tertentu yang dia sifatnya untuk menghitung kecepatan getaran gitu ya, itu dia akan ditanam seperti ini, sama kayak proses logging ya. Nah, kemudian yang ini adalah lowering of change into short hole ya. Jadi ini itu digunakan untuk menggantikan airgun ya, sumber getarnya. Jadi untuk menggantikan airgun atau tembakan gitu. Jadi dia ditanam gitu ya untuk menghasilkan energi yang lebih rendah energinya. Jadi supaya tidak terlalu besar energinya, maka dia agak sedikit ditanam di bawah tanah gitu. Jadi penanaman itu tidak sampai dalam, jadi dia hanya setengah aja. Untuk apa? Untuk meredam getarannya supaya tidak terlalu besar nanti getaran yang dihasilkan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari energy source yang biasa digunakan dalam akuisisi seismik ya. Nah, kemudian ini itu yang tadi ya truk fibrosis ya. Ini namanya truk fibrosis. Nah, alatnya alat sumber getarnya itu namanya vibrator. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia nanti yang menghentak-hentakan tadi, yang seperti kartun tadi, dia menghentak-hentakan ke bawah ke permukaan tanah. Nah, ini sumber getarnya itu berasal dari sini, dari vibrator ini. Ini biasanya digunakan untuk akuisisi darat. Nah, kemudian ini biasanya akuisisi seismik yang ideal ya seperti ini. Jadi dia jauh dari pemukiman penduduk, kemudian jauh dari aktivitas manusia gitu ya. Nah, biasanya dengan keadaan kondisi seperti ini, nantinya seismik yang akan dihasilkan itu biasanya resolusinya lebih bagus dibandingkan dengan akuisisi di tempat yang padat penduduk atau daerah-daerah yang masih banyak kegiatan-kegiatan manusia di lingkungannya gitu ya. Jadi kalau dia clear seperti ini nih biasanya resolusinya akan baik. Kenapa? Karena tidak ada noise biasanya atau minim sekali noise yang nanti akan terrecord oleh seismik. Tapi ketika banyak gangguan yang ditimbulkan misalkan dari hasil kegiatan manusia atau misalnya mobil lewat atau kegiatan yang lain, nah itu nanti akan terrecord nih oleh oleh seismometer ya, oleh geofon. Nah itu nanti akan menimbulkan noise. Nah nanti itu akan berdampak kepada resolusi data yang akan dihasilkan. Nah kemudian ini alatnya seismik ya, ini namanya geofon atau receiver yang akan gabung-gabungkan gitu ya, nanti akan dikonekkan satu receiver ke receiver yang lain, nantinya akan disambungkan ke seismograf. Nah, ini adalah desain survei dari metode seismik. Nah, ini adalah receiver atau geofon yang ditancapkan di permukaan tanah. Jadi, dalam metode seismik ini, akuisisi seismik ini, survei desainnya itu harus benar-benar presisi. Jadi spasi antar geofon ini harus benar-benar presisi ya. Jadi tidak boleh lebih atau kurang tidak boleh
Tidak boleh berbeda lah antara jarak satu dengan jarak yang lain. Kenapa? Karena kalau dia meleset 0, gitu misalkan ya, 0, berapa meter itu nanti cepat rambat gelombang yang ditangkap oleh receiver 1, 2, 3 ini nanti akan berbeda. Nah, itu akan nanti akan menimbulkan kesalahan dalam pembacaan data gitu ya. Jadi benar-benar harus presisi, kemudian harus didesain sedemikian rupa untuk tujuan target kita itu nanti akan tercapai gitu ya, dengan kedalaman berapa target kita, kemudian seberapa luas daerah kita. Nah, itu harus benar-benar difinalkan gitu ya, untuk membentuk atau untuk membuat survei desain yang bagus. Nah, kemudian ini adalah gambaran, kita bayangkan ini outcrop ini ada di bawah permukaan tanah atau ada di bawah permukaan. Jadi yang akan kita lihat itu adalah outcrop seperti ini atau lapisan batuan yang ada di bawah permukaan tanah itu seperti ini gitu ya. Nah, ketika dia tersingkap di atas permukaan, ini gambarannya seperti ini. Nah, gimana kita bisa tahu keadaan kondisi bawah permukaan itu bagaimana gitu ya. Nah, itu kita menggunakan salah satunya dengan menggunakan metode geofisika. Nah, sekali ini kita akan menggunakan metode seismik. Nah, kalau metode seismik dia adalah seperti perkuliahan yang minggu lalu ya, bahwa metode seismik ini dia memiliki limitation ya, atau dia memiliki limitasi. Yang pertama yaitu adalah limitasi dia memiliki keterbatasan resolusi. Kemudian dia memiliki keterbatasan adanya noise gitu ya. Nah, keterbatasan pertama itu resolusi. Jadi resolusi data seismik dia tidak bisa mendeteksi litologi secara detail. Kenapa? Bahwa satu pulse ini atau ketebalan lapisan itu 10 sampai 15 meter. Ya. Jadi kalian bayangkan, ini ada berapa meter? Ini kira-kira misalkan ini orang kira-kira ambil maksimal lah 2 meter gitu ya. 2 meter. Kira-kira 2 meter. Berarti ini tingginya mungkin belum ada sampai 15 meter gitu ya. Nah, bayangkan ini satu body outcrop ini itu cuma satu wiggle. Kalau real di seismik gitu ya. Kalau di kenampakan di seismiknya ini cuma satu wiggle. Nah, bayangkan untuk lapisan-lapisan yang tipis-tipis ini. Di seismik tidak bisa merefleksikan litologi secara detail gitu ya. Nah, makanya itu adalah keterbatasan dari seismik. Tapi dia bisa mendeteksi formasi lapisan batuan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini hanya pendekatan saja, pendekatan bahwa ini adalah 1 meter gitu ya, satu pulse ini itu adalah 1 meter. Di sini kita lihat. Nah, ini dia merefleksikan tadi ya, ada yang decrease impedance atau yang trough yang negatif nilainya, dan ada yang increase impedance atau yang positif nilainya. Nah, biasanya jadi kalau yang increase impedance dia biasanya jatuhnya itu ada di lapisan yang lebih rigid. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini lapisan ini kan lebih kompak ya, kita lihat di sini. Nah, yang merah ini biasanya, atau yang decrease impedance ini biasanya dia merefleksikan batuan yang lebih plastis. Nah, ini kan lihat nih. Ini dia lebih kompak dibandingkan yang ini. Kenapa? Nih, kita lihat. Nah, ini kan kayak gerowak gitu ya. Nah, ini. Nah, gerowak ini biasanya batuannya itu tidak tidak stabil, makanya dia gampang sekali tererosi gitu ya, makanya dia gerowak seperti ini atau cowak gitu ya, dibandingkan dengan ini kan nonjol gitu ya, dia lebih resisten. Nah, ini juga stable lebih rigid gitu, lebih kompak gitu ya, jadi dia tidak gampang tererosi. Nah, yang ini lapisan yang agak menjorok ke dalam ini atau gerowak ini,
Nah, ini biasanya lapisan batuan yang tidak sifatnya lebih plastis dibandingkan ini, dibandingkan yang batu pasir ini. Nah, itu biasanya gitu. Jadi kalau si seismik ini dia akan melalui medium yang plastis itu, maka dia akan decrease impedance gitu ya. Ketika dia melalui medium yang lebih rigid, maka dia akan menimbulkan atau menghasilkan increase impedance gitu. Nah, kemudian jadi seismik juga untuk bisa melihat secara stratigrafi gitu ya. Stratal unit gitu ya, mulai dari lamina sampai sequence set. Nah, ini kita lihat. Ini ada satu wiggle ya. Nah, jadi satu wiggle ini secara real di seismik itu merefleksikan 10 meter. Ketebalan lapisan 10 meter. Jadi satu wiggle ini dia merefleksikan 10 meter kedalaman ketebalan lapisan. Jadi satu wiggle ini dia merefleksikan 10 meter ketebalan lapisan batuan di sebenarnya. Nah, ini yang increase impedance, sedangkan ini yang decrease impedance. Nah, ini kalau yang increase impedance dia didominantly oleh sand ya, atau dia ada di positif atau di peak. Nah, kemudian yang ini, saya annotate dulu. Nah, ini yang yang peak, kemudian yang ini yang trough atau yang decrease impedance. Nah, biasanya kalau yang energinya itu dia lebih rigid gitu ya, atau didominantly oleh sand gitu ya, yang lebih kompak. Nah, kemudian kalau yang untuk yang peak ini trough ini sendiri atau yang decrease impedance itu biasanya dia didominantly oleh shell atau batuan yang lebih plastis sifatnya gitu ya. Makanya dia adanya di trough jatuhnya. Oke, aduh. Nah, selanjutnya, ini adalah refleksi koefisien. Jadi di sini ada sinar datang ya, kemudian ada gelombang P yang dipantulkan ke segala arah gitu ya. Di sini ada gelombang P yang dipantulkan segala arah. Kemudian gelombang itu ada yang direfleksikan dan ada yang ditransmisikan atau diteruskan gitu ya. Begitu juga dengan gelombang P. Jadi ini gelombang P ini dipantulkan ke segala arah, dia akan menghasilkan gelombang Vs ya yang akan dipantulkan dan yang akan ditransmisikan. Di mana rumus akustik impedance itu adalah density dikalikan dengan velocity. Nah, kemudian reflection coefficient itu sama dengan Z2 dikurangi Z1 per Z2 dikurangi Z1 ya. Maaf sebentar. Oke. Nah, ini ya. Ini kembali lagi ke pelajaran fisika ya. Jadi ada wave equation language. Jadi di sini ada yang namanya amplitudo, kemudian ada yang namanya wavelength, kemudian ada yang namanya periode. Nanti juga ada yang namanya kalau kalian ingat ya ada frekuensi, kemudian ada velocity ya. Di mana amplitudo itu adalah ketinggian puncak gelombang ya dibagi 2 ya. Karena ini dibagi 2. Itu adalah amplitudo. Kemudian wavelength ini sendiri adalah jarak yang ditempuh gelombang melalui satu siklus lengkap ya, ada satu palung dan satu puncak ya, itu adalah panjang gelombang.
Sedangkan periode itu adalah panjang gelombang yang diukur dalam satu waktu ya, dalam waktu atau dalam time. Nah, kemudian nanti juga ada frekuensi, ya frekuensi itu adalah banyaknya siklus dalam 1 detik ya. Kemudian ada velocity, kalau di dalam gelombang itu ada yang namanya velocity. Velocity itu adalah kecepatan rambat gelombang. Kemudian ini adalah ada pulse duration time. Ini tadi periode. Nah, kemudian ini adalah hasil dari perekaman data seismik yang dihasilkan di dalam seismograf ya. Jadi ini adalah, sebentar saya annotate dulu. Nah, itu adalah hasil dari receiver 1. Ini receiver 2, ini receiver 3, ini receiver 4 ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari receiver-receiver yang atau geofon ya. Nah, nanti dari semua receiver ini itu kita gabungkan, yaitu ya nanti baru akan mendapatkan suatu suatu penggambaran seismik secara keseluruhan gitu ya. Nanti setelah digabung-gabung baru nanti kita bisa interpretasi gitu ya. Kita processing dulu tentunya, kemudian baru nanti kita bisa interpretasi. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, ini ada beberapa tipe ya. Kalau bisa kita gabungkan, yang ini adalah ini 1, ini 2, ini 3, dan ini ada yang di bawahnya. Ya, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah ya. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, ini terdapat 4 layer ya. Ada 4 layer batuan gitu ya, atau ada 4 formasi gitu ya. Di mana satu ini dia melihatkan keseragaman dari keseragaman dari si bentukan wavelet itu ya, atau bentukan wiggle-nya. Ini kita lihat di sini dia tidak memiliki strong amplitude. Nah, sedangkan yang di sini, nih kita lihat yang hitam ini, dia berada di peak ya. Nah, ini adalah merupakan suatu strong amplitude di mana biasanya kalau yang strong amplitude ini itu biasanya ditandai oleh litologi yang cukup rigid ya. Contohnya bisa juga di sini itu batu pasir gitu, ini batu pasir. Nah, yang ini kita lihat, ini kan dia akustik impedannya itu tidak begitu strong seperti yang ini ya penggambarannya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih beda banget ya, yang ini, dan ini. Nah, kalau yang ini, yang di tengah-tengah ini, nah itu biasanya dia atau bisa juga ini jadi 1, 2, 3, ini 4, dan ini 5. Ya. Nah, ini biasanya dia transmisi nih antara dari yang strong amplitude ke strong amplitude yang lainnya. Nah, ini biasanya dia zona-zona shell. Nah, ini juga sama, ini shell juga, ini juga shell. Ini secara sederhana, tetapi kita tidak boleh langsung menjustifikasi bahwa ini shell, ini pasir, ini shell, ya. Itu nggak bisa kita langsung mengidentifikasi seperti itu. Tapi kita harus mengkorelasikan dengan data log. Nah, jadi ini nanti di sini. Nah, ini di sini nanti kita harus validasi lagi nih dari data log. Nah, apa benar ini lapisan ini dia litologinya apa? Ya. Kemudian lapisan ini dia litologinya apa? Ini litologinya apa? Ini litologinya apa? Itu dari log gitu ya. Jadi kita nggak bisa deskripsikan suatu batuan ini berdasarkan dari data seismik saja. Kira-kira seperti itu.
Oke, kita lanjut. Nah, ini basic equation-nya ya, di mana periode itu adalah 1 per frekuensi, kemudian wavelength itu atau panjang gelombang adalah velocity dikalikan dengan periode atau velocity dikalikan dengan dibagi dengan frekuensi. Kemudian distance itu adalah velocity dikalikan time bagi 2, gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah sumber getarnya ya, kemudian dia akan dipantulkan setiap lapisan batuan. Nah, di sini ada shale, kemudian ini ada lapisan batu pasir, dan ini ada basement-nya. Nah, kemudian dia akan sumber getar ini akan direfleksikan, nah kemudian akan ditangkap oleh receiver, dan nanti yang direcord oleh seismic recording itu adalah seperti ini, suatu wiggle-wiggle atau gelombang-gelombang yang ditangkap oleh receiver. Nah, ini. Jadi ini setiap layernya ya, yang kita cari itu adalah impedance-nya. Dimana ingat-ingat ya, rumus impedance itu adalah density dikalikan dengan velocity gitu ya. Jadi ini nanti akan berbeda setiap layernya. Nah, ini ada impedance 1, impedance 2, impedance 3, impedance 4. Itu nanti akan kita hitung setiap layernya. Kemudian kita kalikan dengan reflection coefficient dan kita kalikan dengan pulse-nya. Baru kita dapat seismic recording-nya. Nah, ini ya. Baru kita bisa dapatkan. Nah, ini seismic trace ini yang tadi ini, yang ini. Nah, ini namanya seismic trace. Ini kalau yang ini dari satu receiver ya, kemudian nanti akan kita gabung-gabungkan, nanti baru sampai akan menghasilkan seperti ini, gitu. Nah, ini contohnya kalau misalkan dia kecil impedance-nya, maka dia juga akan nilai refleksinya juga akan kecil gitu ya, sama juga dengan untuk yang impedance-nya besar, maka refleksinya juga besar. Nah, kemudian ini contoh soal untuk menghitung koefisien refleksi ya. Di mana ini ada 2 lapisan atau 2 layer. Yang pertama itu shale, yang kedua itu adalah sand ya. Di mana velocity-nya itu 2000 meter per second, kemudian density-nya 1,7. Nah, untuk yang sand, velocity-nya 2400, density-nya 1,8. Maaf. Nah, kemudian rumusnya adalah impedance below dikurangan impedance above per impedance below ditambah impedance above. Udah tinggal dihitung aja. Nah, kemudian ini adalah hasil dari koefisien refleksinya. Nah, jadi artinya adalah 12% energi yang direfleksikan ya, atau gelombang yang direfleksikan, dan 88% sisanya itu adalah energi yang ditransmisikan. Nah, itu adalah koefisien refleksi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, koefisien refleksinya itu hasilnya 0,119 atau kita bulatkan jadi 0,12, bahwa artinya 12% energi yang direfleksikan ya, atau energi yang direfleksikan, kemudian 88% itu adalah energi yang diteruskan atau yang ditransmisikan. Ini untuk layer yang berbeda. Yang pertama itu shale, yang kedua itu adalah karbonat, sama juga rumusnya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini adalah sama 23% energi yang direfleksikan dan 77% energi yang ditransmisikan. Kita agak sedikit cepat ya, ini ada beberapa yang belum dibahas. Nah, ini adalah gambaran seismik yang sudah diprocessing. Jadi hasilnya cuma gini. Jadi wiggle-wiggle-nya itu udah nggak kelihatan gitu. Jadi wiggle-wiggle-nya itu setelah kita gabungkan, maka dia akan gambarnya jadi kayak garis-garis gitu aja. Nih, tapi kalau kita tampilkan wiggle-nya gitu ya, kalau di di software gitu ya, ini bisa kita tampilkan di wiggle-wiggle-nya. Ini udah banyak gitu ya, banyak wiggle-wiggle, tapi ketika kita satukan atau kita konvolusi,
itu akan menjadi suatu garis-garis seperti ini. Nah, ini baru kita bisa interpretasi gitu ya. Nah, ini ini kalau kita zoom gitu ya, atau kita kita zoom, ini ada window 1, kemudian ini ada window 2. Nah, ini adalah kecepatannya ya. Ini ada 1.2 to 1.3 second. Di sini kita lihat ini adalah kecepatannya. Nah, kita zoom. Nah, di sini, nah ini kita lihat ada berapa kali peak and trough. Nah, kalau yang hitam ini biasanya dia strong amplitude ya, atau decrease impedance ya. Increase impedance. Nah, kemudian kalau yang putih ini biasanya dia decrease impedance gitu ya, atau jatuhnya di trough gitu ya. Kalau ini yang strong amplitude yang hitam, nah ini. Kemudian kalau yang putih itu dia trough. Ini peak, ini trough. Ini peak, ini trough gitu ya. Kalau kita annotate, bentar. Ini peak atau plus, ini trough atau minus. Kalau misalkan kita buat tadi guys, sorry. Kalau kita tadi buat garis gitu ya. Ini ada yang plus, ini minus, atau ini pulse-nya gitu ya, atau ini pulse seismic. Nah, ini gini. Gini. Nah, gitu. Ini ada yang yang peak ya, atau increase impedance, kemudian ini yang decrease impedance atau yang di trough. Kira-kira gambarannya gitu. Jadi ini tuh ada dari beberapa receiver gitu. Ini ada receiver 1, 2 gitu ya. Ini tuh ada pulse gini gitu ya. Sorry, gambarnya jelek. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini ketika disatukan maka hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana nih processingnya bisa sampai seperti ini ya. Nah, ini kalau ini untuk melihat perubahan fasies atau perubahan lingkungan pengendapan dari seismik, kita bisa lihat dari kenampakannya seperti ini. Nah, ini nanti akan banyak kita bahas di seismic interpretation ya. Jadi ini kita bahas gelombang seismiknya dulu aja. Nah, ini untuk realnya ya di lapangan, bahwa yang kita lihat itu bisa sampai 4 order ordo dari stratigrafi ya, dari sequence boundary, dari sequence set boundary sampai ke abundant surface order keempat. Jadi kita bisa lihat semua stratal dari seismic stratigrafi. Maaf ya, agak berisik. Oke. Nah, ini tadi ya, seismic refleksi juga bisa melihat direct hydrocarbon index ya. Jadi kita bisa lihat gimana kira-kira minyaknya, di mana kira-kira gasnya, di mana kira-kira airnya, itu bisa kita lihat dari seismik, tetapi harus kita enhance kita harus bisa menggunakan tools yang lain lagi, atau kita bisa pakai atribut namanya. Di dalam seismik kita bisa sampai advance metode gitu, atau kita bisa optimalkan si seismik ini dengan menggunakan atribut namanya. Jadi kita bisa melihat struktur geologi ya secara detail itu dengan menggunakan atribut. Begitu juga dengan melihat direct hydrocarbon index dengan menggunakan atribut. Jadi data seismik ini bisa kita macam-macamin, gitu ya, tergantung kebutuhan kita. Bisa kita misalkan kita mau mau melihat direct hydrocarbon index ya, kita pakai seismik itu kita proses lagi.
nanti kita menggunakan namanya atribut. Nah, bisa menggunakan menggunakan inversi, seismik inversi, atau menggunakan AVO gitu ya. Nah, itu nanti namanya atribut seismik. Nah, itu nanti akan kita pelajari juga nih. Nanti untuk apa sih atribut seismik itu atau bagaimana caranya gitu ya. Tapi kalian tidak diajarkan sampai ke bagaimana membuat atribut itu, tetapi kalian bisa membaca atribut seismik gitu ya. Nanti akan sampai ke sana. Nah, jadi ini hasilnya, hasil dari recording seismik ya. Jadi seperti ini. Nah, bayangkan kalian dari data akuisisi ini ya, ini dari data akuisisi. Ini short point ya, ini short point 1, 2 ya. Ini short point SP. Nah, kemudian ini adalah receiver. Receiver 1, receiver 2, receiver 3, dan seterusnya. Nah, bayangkan kalian dari data akuisisi ini, kalian tidak melalui tahapan processing. Apa yang bisa kalian lihat gitu ya? Kalian tidak bisa merekonstruksi kondisi bawah permukaan hanya dengan seperti ini gitu ya. Makanya semua data geofisika itu ketika dari data akuisisi yang kita ambil itu harus melalui tahapan processing terlebih dahulu untuk bisa diinterpretasi. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak bisa ya lihat apakah ada struktur, jangankan struktur ya. Kita melihat layer lapisan batuan aja nggak bisa kemenerusannya seperti apa gitu ya. Nah, makanya dari data ini, dari data akuisisi ini masih data raw data ya. Ini namanya raw data, data mentah. Nah, nanti ini baru kita harus processing dulu, baru kita bisa interpretasi, gitu ya. Nah, kemudian, ini dari raw data, ya, raw data yang tadi seperti ini. Kemudian kita sedikit, nah ini kan kalau kalian lihat nih ada wiggle-wiggle-nya nih ya. Nah, wiggle-wiggle ini ketika dia dikonvolusi, kita satukan gitu ya, nanti akan kayak garis-garis gini. Nah, ketika sudah menjadi seismic section seperti ini, baru kita bisa interpretasi. Nah, kalau kalian lihat, di sini, ini ada suatu layer batuan ya, ini layer 1. Ini ada layer 1, gitu ya. Nah, ini, ya, kemudian di sini ada, seperti ini, ya. Bisa ada layer lagi seperti ini, gitu. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita interpretasi ini akan jadi seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini layer di sini. Nah, ini apa nih namanya? Ini ada namanya unconformity ya. Ini kan harusnya layernya kan gini ya, lapisannya kan gini, gini gitu ya, sesuai dengan stratigrafi yang ada gitu ya. Tetapi dia ada yang memotong seperti ini. Nah, ini namanya unconformity, angular unconformity. Dia membentuk sudut di sini. Nah, ini namanya angular unconformity. Jadi dari raw data ini ketika sudah diprocessing, kemudian dia sudah menjadi seismic section seperti ini, baru kita bisa interpretasi kondisi geologi di bawah permukaannya. Nah, ini contoh ya ini dari source, ini short point atau source-nya, kemudian dia gelombang itu dia akan memantul akan melalui medium-medium yang ada di bawah permukaan. Ketika dia sampai di lapisan yang berbeda, ya, dia akan merefleksikan gelombang tersebut. Nah, ini juga nanti dia akan memantulkan ke sini, gitu ya. Kemudian juga ada yang direfraksikan, gitu ya, direfraksikan. Nah, dari itu dia juga seismik juga bisa menghitung ketebalan ya. Nah, sekarang saya akan mau ke sini dulu. Sedikit sebentar.
Oke, sebelum kita akhiri, saya mau ke sini dulu. Oke. Nah, jadi ini tahapan dari seismic interpretasi ya. Jadi ada structural interpretation, di sini ada data preparation, seismic time, horizon picking, kemudian ada horizon tracing and fault identification, ada horizon reading and posting, ada fault reconstruction, contouring, dan reporting. Nah, kemudian, ini ada direct hydrocarbon indicator ya. Nah, di sini. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Tahapan ada data akuisisi, kemudian processing. Nah, kemudian ada data interpretation dan surface geologic model ya di sini. Nah, ada data processing. Kenapa ada reprocessing di sini? Nah, kan ada data reprocessing. Nah, reprocessing ini nantinya untuk apa? Dari data yang sudah diprocessing, kemudian kita reprocessing kembali untuk mendapatkan suatu atribut seismik yang lebih advance lagi ya. Kemudian ada data interpretasi. Nah, nanti juga bisa direinterpretasi gitu ya. Nah, nanti kemudian baru sampai ke pembuatan model geologinya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah perumpamaan gitu ya. Perumpamaan ini ada suatu foto. Nah, kalau kalian lihat foto di sini ya, kalian bisa lihat nggak ini gambar apa? Kira-kira. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Hah? Grafik bukan? Grafik ya? Oke. Menurut kamu grafik nih ya? Oke. Ini gambar A. Kemudian ini gambar B. Gambar apa? Udah mulai jelas ya? Gambar bebek ya? Apa sih? Bangau ya? Nah, kemudian ini. Nah, jelas resolusinya. Itu sama dengan seismik, gitu ya. Ini ketika kita gambar A, ini adalah kita ibaratkan seismik ketika baru diakuisisi, gitu ya. Gambaran seismik ketika kita baru akuisisi seismik data, kita dapat data akuisisi, kita nggak bisa lihat apa-apa gitu ya. Kita nggak bisa kita nggak bisa ini apa ya gitu kan, gambarannya apa gitu kita nggak bisa tahu. Kemudian kita processing, kita dapat kira-kira kita udah ada gambaran nih, udah mulai jelas gitu ya, udah mulai jelas gambarnya apa. Atau kita udah bisa udah mulai udah bisa terlihat sedikit gitu ya kondisi bawah permukaan itu seperti apa. Kemudian kita enhance kita reprocessing lagi. Kita solusi yang terbaik gitu ya. Kita bisa clear gitu ya kira-kira kondisi interpretasi di mana anti clean-nya, di mana jebakan-jebakannya, di mana lapisan batuannya itu seperti apa, kondisi bawah permukaannya seperti apa, kemudian stratigrafinya bagaimana, struktur geologinya gimana. Nah, itu kita bisa lihat secara detail, kita bisa mendapatkan resolusi sampai sebegini bagusnya gitu ya. Ini sama dengan seismik gitu. Jadi kita bisa sampai melihat secara jernih gitu ya bagaimana kondisi bawah permukaan. Kita bisa interpretasi secara rinci gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk nantinya untuk ini supaya kita lebih optimis lagi dalam mencari hidrokarbon yang ada di bawah permukaan gitu ya. Kita jadi bisa mengoptimalkan berapa sih jumlah cadangan yang ada di bawah permukaan dengan menggunakan seismik gitu ya. Untuk menghindari kesalahan dalam menentukan sumur bor nantinya gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu keistimewaan dari metode seismik gitu ya. Jadi metode seismik ini bisa dikembangkan gitu sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita mau melihat direct hydrocarbon index-nya, apakah kita mau lihat strukturnya, apakah kita mau lihat
penyebaran stratigrafinya seperti apa gitu ya, untuk melihat penyebaran reservoir itu kemana gitu. Maaf. Itu bisa kita lihat dari seismik secara detail. Tapi kembali lagi, seismik itu memiliki limitation ya. Jadi seismik itu tidak bisa berdiri sendiri. Seismik itu bukan segala-galanya gitu ya. Jadi seismik itu harus di-combine, harus dikorelasi lagi dengan data sumur. Karena apa ya tadi ya, seismik itu memiliki resolusi yang kurang baik dalam identifikasi litologi gitu ya. Jadi harus kita kolaborasi dengan data lain. Nah, kemudian sampai situ barulah sampai kita masuk ke seismic interpretation ya. Untuk mendevelop geological framework ya. Kemudian baru kita apply geological framework to prospecting untuk eksplorasi. Nah, ini jadi kita mengidentify opportunities, kemudian capture prime areas, kemudian versus data, processing data, kemudian sampai ke interpretasi data dan akses prospek. Nah, baru kita mulai ke tahapan yang selanjutnya. Nah, untuk membangun suatu geological framework ya, jadi yang kita harus interpretasi, yang pertama itu adalah structural interpretation ya, baik itu fault atau faults. Nah, kemudian ada subsidence and uplift, kemudian ada structural trend and structural feature. Nah, jadi ini adalah istilahnya kalau kita bangun rumah gitu ya, kan kita mau bikin suatu model geologi itu kayak rumah gitu ya. Kayak rumah itu kan ada rangkanya, kemudian ya setelah kerangkanya jadi, rumah bangunannya jadi, kita isi rumahnya gitu ya. Kita isi perabotnya gitu ya, kita isi tempat tidur, kemudian kita isi sofa, kayak gitu segala macam ya. Ini sama dengan geological framework gitu ya. Jadi kita bangun dulu rumahnya dengan structural interpretation. Jadi kita bangun dulu, kita batasin dulu nih rumah kita ini pakai structural framework gitu ya. Jadi patahannya itu di mana gitu. Jadi kita pagerin dulu sama patahan-patahan kita interpretasi dulu patahan-patahannya itu di mana saja gitu ya. Supaya apa? Supaya kita fokus di area itu gitu ya. Nah, kemudian setelah rumahnya jadi, itu bangunannya jadi dari structural framework tadi, baru kita isi nih. Kita isi rumah itu atau structural framework itu dengan stratigraphic interpretation. Ya, kita isi dengan structural packages, kemudian environment-nya seperti apa, litologinya apa, kemudian unconformities atau hubungan stratigrafinya seperti apa gitu ya. Kemudian lingkungan pengendapan, fasies dan segala macamnya itu adalah isi dari rumahnya. Ya, dari isi dari geological framework itu sendiri. Jadi tahapan yang harus kita kerjakan dari misalkan kita sudah jadi kita punya seismic section gitu ya. Kita punya seismic section, kemudian kita interpretasi nih structural interpretation dan stratigraphic interpretation gunanya untuk membangun suatu model geologi gitu ya. Nah, model geologi itu sama juga kayak rumahnya gitu ya. Oke, kita bangun rumah, kita ada bangunannya dan ada isinya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih dari struktural analisis gitu ya? Ada ya jelas tentunya ada patahan ya, ada extensional fault yang harus kita interpretasi. Kemudian apakah dia kemudian kita harus contractional fault, ini ada contoh contractional fault, kemudian apakah ada daya pier, contohnya misalnya kayak di daerah-daerah Jawa Timur tuh banyak sekali kan daya pier structure gitu ya. Kemudian ada structural map, sampai ke membuat structural map. Nah, ini adalah rumahnya nih atau rangkanya structural map ini atau batasan-batasan dari area kita gitu ya. Nah, kemudian baru kita applying the framework for prospecting gitu ya. Pertama data analisisnya dari
present day condition-nya bagaimana, kemudian basin reconstruction-nya seperti apa, kemudian prospek elemen mulai dari petroleum elemen ya, mulai dari source rock, kemudian migration, reservoir, trap and seal, kemudian ini juxtaposition of all elements. Bagaimana posisi juxtaposition itu apa sih namanya? Posisi dari si petroleum elemen ini seperti apa secara keseluruhannya gitu ya. Kemudian baru sampai ke prospek assessment-nya. Apakah hidrokarbon volumenya seperti apa gitu ya. Kemudian tingkat ke risk assessment-nya seperti apa gitu ya. Apakah dia perlu diteruskan atau tidak gitu ya, atau cukup ekonomis atau tidak gitu ya, untuk melihat seberapa sukses nanti kita dalam eksplorasi. Nah, kemudian ini seismic interpretation and petroleum system analysis ya, mulai dari tadi ya structural identification. Ini untuk geological model dulu ya, kita bangun rumahnya dulu nih dari structural identification, kemudian stratigraphic identification dan phases interpretation. Nah, kemudian baru kita isi lagi rumahnya gitu pakai petroleum system. Bagaimana petroleum system di daerah tersebut, apakah dia semua elemen ini terpenuhi atau tidak ya. Kemudian setelah semua aspek ini terpenuhi, baru kita lihat apakah daerah tersebut prospek atau tidak. Mulai dari geological risk-nya seperti apa, kemudian project ekonomiknya seperti apa. Nah ini jadi seismic interpretation nih. Jadi nanti kita akan belajar ya bagaimana menginterpretasi suatu seismic section. Nah kemudian dari seismic section ini kita interpretasi, gitu ya. Kita interpretasi bagaimana kondisi geologi di bawah permukaan tersebut ya. Kemudian setelah kita interpretasi mulai dari structural interpretation dan stratigraphic interpretation, baru kita buat modelnya, gitu ya. Nah, baru kita bisa hitung berapa, atau kita bisa calculation oil and gas resource-nya seperti apa, gitu ya. Atau seberapa besar cadangan yang kita punya. Ini sama ya tadi. Nah, kemudian apa saja sih yang kita butuhkan ya dalam membangun suatu geological framework gitu ya. Yang pertama yaitu tadi ada beberapa tahapan dalam interpretasi data seismik yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu adalah peta dasar ya dan penampang seismik. Nah, peta dasar itu adalah mencakup posisi arah lintasan seismik yang cross section gitu antar lintasan seismik, kemudian koordinat, sistem koordinat yang digunakan, nama lintasan, kemudian nomor shot point, kemudian skala peta gitu ya, posisi sumur, dan legenda. Nah, ini sama kayak ini loh, nanti kita akan bahas sih sebenarnya bagaimana interpretasi data seismik sampai menjadi peta dasar ya, sama kayak tugas yang teknik eksplorasi migas nih. Nah, ini sama nih, nanti kita akan ke situ nanti apa sih peranan data seismik dalam membuat peta dasar gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lah. Kemudian ini ada data sumur ya, data sumur ini ini untuk memvalidasi ketebalan lapisan layer-layer suatu formasi. Ini menggunakan data sumur ya dari Vinalog untuk mengetahui puncak formasi atau lapisan tertentu sebagai marker. Jadi marker reservoir kita atau zona-zona yang mengandung hidrokarbon itu dari data sumur. Nah, kalau dari data seismik kita nggak bisa ya, kita nggak bisa mengidentifikasi di mana saja layer-layer yang atau zona-zona yang mengandung hidrokarbon secara detail. Gitu. Nah, kemudian log sonic dan densitas ini digunakan untuk sintetik seismogram atau seismic well pi. Jadi gini, kan itu dia domainnya itu kan depth ya atau kedalaman. Domainnya itu adalah kan second atau travel time ya. Jadi dia tidak bisa mengidentifikasi kedalaman secara detail karena tadi dia memiliki limitation. Nah, gimana kita bisa
mengetahui secara detail tentang kedalaman. Data kedalaman itu kita dapat dari data sumur. Nah, jadi data seismik dan data sumur itu kita ikat dengan menggunakan namanya logsonic atau densitas. Nah, nanti kita akan buat yang namanya synthetic seismogram. Jadi data seismik kita bisa interpretasi dengan menggunakan data sumur itu dengan menggunakan logsonic dan densitas, ya. Kemudian baru kita membuat well synthetic synthetic seismogram atau well seismic type gitu. Nah, kemudian di sini ada VSP atau yang borehole seismik itu tadi ya, yang di awal tadi dijelaskan, ada yang namanya borehole seismik. Nah, borehole seismik itu yang kita ambil yaitu adalah VSP-nya. Itu data dari data sumur. Itu dari untuk merekam kecepatan kecepatan seismik dan ketika pemboran itu dicatat di log ini VSP. Nah, untuk mengetahui kecepatan rata-rata tiap interval atau mengkonversi data kedalaman ke data waktu. Nah, ini ya. Untuk mengkonversi data kedalaman dan data waktu ini menggunakan VSP atau borehole seismik dan sebagai kalibrasi sintetik seismogram. Jadi log ini itu untuk mengikat data seismik dan data sumur. Nah, kemudian data geologi. Data geologi apa sih yang digunakan gitu ya, yang dibutuhkan dalam membangun suatu geological framework ya. Yang digunakan yang pertama peta geologi tentunya untuk membantu menentukan batas litologi dengan horizon tertentu. Kemudian analisis stratigrafis, hubungan fasies, kemudian citra satelit. Nah, citra satelit ini digunakan untuk membantu menentukan pola-pola kelurusan struktur, gitu ya. Jadi kita punya dasarnya lah dalam menginterpretasi struktural interpretation, ya. Jadi kita punya data satelit ya untuk mengkontrol pola-pola kelurusan struktur yang ada di permukaan. Gitu. Mungkin tidak jauh berbeda yang ada dengan yang ada di bawah permukaan. Gitu. Nah, kemudian data seismic survey terdahulu. Kalau sudah ada data survei seismik terdahulu atau literatur yang sudah ada terlebih dahulu, itu akan bisa membantu kita dalam interpretasi. Karena apa? Karena akan menambah data asal mempunyai kualitas yang memadai. Jadi memiliki, kita bisa lebih confident lah kalau sudah ada data survei seismik terlebih dahulu, yang terdahulu gitu. Kemudian verifikasi, yang pertama ya jelas ya, navigasi ini sangat penting dalam metode seismik. Kenapa? Karena kalau kita salah navigasi, ya tentu saja salah dalam semuanya. Jadi navigasi ini adalah landasan awal ketika kita melakukan akuisisi data, gitu ya. Navigasi ini segala-galanya lah dalam seismik, gitu ya. Kalau salah navigasi ya berarti salah semuanya gitu. Jadi kita salah penempatan daerah juga gitu. Jadi data kita itu tidak ada apa-apanya atau tidak berarti apa-apa kalau kita salah navigasi, gitu ya. Nah, kemudian data sumur dan data lainnya yang terkait dapat dikerjakan pada saat loading data di workstation, kemudian kesesuaian penempatan lintasan seismik ataupun penempatan inline dan crossline dari suatu dataset seismik, kemudian penomoran short point dan CDP, ataupun penomoran inline dan crossline dan sebagainya. Yang ini ya kita kalian bisa baca sendiri. Pastikan sistem koordinat yang digunakan ya. Jadi ini gas sekali ya. Kalau salah koordinat, salah navigasi, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Jadi percuma data yang kita hasilkan itu akan tidak berarti apa-apa kalau kita salah navigasi dan salah koordinat. Nah, ini tadi ya well seismic type. Jadi ini adalah sumur ya, sumur, kemudian ini pemboran ya. Jadi untuk mengikat data sumur dan data seismik itu kita menggunakan metode yang namanya well seismic tie. Nah, ini borehole seismik ya. Jadi ini pada saat pemboran log yang kita gunakan itu adalah log densitas dan logsonic biasanya. Atau VSP ya. Nah, untuk
adalah log yang untuk menghitung atau merekam kecepatan ketika gelombang itu dipantulkan, gitu ya. Nah, nanti baru kita ikat dengan synthetic trace, gitu ya. Kita ikat. Nah, ini adalah seismic trace-nya itu atau seismic yang gelombang-gelombang yang dihasilkan, gitu ya. Nah, kemudian kita ikat dengan sumur. Kita ikat dengan sumur. Nah, ini baru kita bisa interpretasi, oh ini layer ini, gitu ya. Ini lapisan ini, formasinya ini, gitu. Nah, itu baru bisa kita identify. Ini formasi ini, gitu. Ini misalkan ya, kita interpretasi. Nah, ini satu, gitu ya. Kelihatan nggak? Atau ganti warna? Nah. Ya. Sorry. Nah, ini satu. Satu, ini dua, gitu ya, yang terlihat strong amplitude ya. Nah, ini misalkan ini formasi 1, ini formasi 2. Nah, itu dari data seismik dan kita bisa tahu ini litologinya apa, gitu. Ini litologinya apa, itu dari data sumur, gitu. Jadi kita harus ikat dulu data sumur dan data seismik dengan menggunakan well seismic type. Nah, ini ya. Nah, bentar. Nah, jadi kan seismik itu kan domainnya itu adalah two-way time ya, atau kecepatan ya dalam waktu, gitu ya. Sedangkan kalau log itu kan dia domainnya itu depth ya, atau kedalaman. Nah, jadi bagaimana kita menyatukan antara dua domain yang berbeda, gitu ya. Ada domain two-way time atau dalam waktu, dan dalam kedalaman, gitu ya. Yang satu domainnya itu waktu, gitu ya, second, gitu ya, atau two-way time. Dan yang satunya lagi dia domainnya itu depth, gitu ya, kedalaman. Dua domain yang berbeda kita satukan dengan menggunakan well seismic type, atau kita menggunakan log sonic atau densitas. Nah, ini kita sampel dari satu pulse, gitu ya. Kemudian kita refleksikan dengan 100 meter kondisi ketebalan dari litologi tersebut. Gitu. Nah, ini well type flow chart-nya dari data processing. Kemudian ini adalah real seismic trace-nya. Kemudian kita estimate pulse-nya, baru kita buat sintetik seismogramnya. Nah, baru kita dapat seismic modeling-nya seperti apa, baru kita bisa interpretasi, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kita langsung ke sininya saja. Nah, ini. Jadi ini adalah log ya, atau data sumur ya, data VP dan data density. Data velocity atau data kecepatan yang dihasilkan dari data VSP. Kemudian ini dari data log sonic atau log density. Nah, kalau nggak ada density ya log sonic. Nah, kemudian ini adalah sintetik seismogramnya. Jadi kita ikat, gitu ya, kita menggunakan sintetik seismogram dengan data seismiknya. Ini adalah trace seismiknya ya, atau P-sectionnya. Kemudian kita ikat menggunakan data VP dan density, kita buat sintetiknya seperti ini. Nah, baru nanti kita akan bisa interpretasi seperti ini. Nah, ini data yang sudah jadinya. Ini well A, ya, ini data sumur. Nah, ini baru kita samakan nih. Apakah dia sudah sama nih? Yang di peak, gitu ya, yang di trough, gitu. Ini kan sudah sama ya, ini ada di peak. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa interpretasi, gitu. Nah, kita interpretasi seperti ini. Nah, ini kita tarik, gitu ya.
Aduh, susah. Bagus nih. Nah, ini namanya kita picking horizon. Nah, nanti, aduh, aku bawa. Nah, nanti kalian juga harus nih bikin gini, apa namanya, menginterpretasi data seismik. Aduh, susah pakai mouse. Nah, kira-kira gini lah ya. Ini namanya picking horizon. Nah, ini kita picking. Aduh, sorry. Ini kalau kita picking, ini harus konsisten. Misalnya ini kan di strong amplitude ya. Di strong, aduh, bawa lagi. Ini harus konsisten di peak, gitu ya, di trough, gitu. Kira-kira seperti ini. Ini kita lihat, ini saya interpretasi hanya di yang strong amplitude saja, tapi ini masih banyak nih yang di atas, gitu ya. Nih, gitu ya. Nah, oke. Itu contoh aja. Nah, ini contohnya lagi. Oke. Nanti kita langsung saja. Masih banyak. Nah, nanti kita langsung ke data interpretation. Dari mulai picking horizon sampai ke pembuatan peta. Ini contohnya ya. Jadi nanti kita menghasilkan peta seperti ini. Ini structural interpretation, ini minggu depan aja deh akan saya apa namanya? Karena waktu juga udah mau habis. Nah, jadi nanti kita akan apa namanya? Menentukan structural stratigraphy, structural interpretation dan stratigraphy interpretation. Nah, nanti kalian akan nah ini ya, ini contoh dari fault identification, di mana kita akan mengidentifikasi host graben-nya gitu ya, atau apa namanya sintetik dan antitetiknya seperti apa gitu ya. Nah ini contohnya. Nah ini contoh dari penentang seismik, baik itu picking horizon dan picking fault-nya seperti apa. Oke, untuk minggu depan kita akan latihan interpretasi ya. Jadi ini materinya nanti akan saya lanjutkan minggu depan untuk interpretation. Nanti di akhirnya baru akan kita latihan untuk membuat structural interpretation dan stratigraphy interpretation. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak?